Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, dalam kesempatan kali ini kakak akan membahas 40 soal matematika SMA ya. Ini merupakan soal-soal yang biasa keluar di ujian akhir semester atau di ujian akhir nasional gitu ya. Nah, oke, di sini ada 40 soal yang akan kita bahas. Ini dari nomor 1, 2, kemudian ada 5, 6, 7, 8 dan seterusnya gitu ya. Ada 40 soal yang akan kita bahas satu persatu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari saya seputar matematika. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini merupakan pelajaran kelas 1 SMA, yaitu tentang logika matematika gitu ya. Oke, di sini diketahui ada P1, P2, P3. P ini dia dikatakan sebagai premis. Ada premis 1, premis 2, premis 3. Nah, kita disuruh mengambil kesimpulan dari ketiga premis di atas gitu ya. Nah, oke, sebelum kita simpulkan, kita buat pemisalan dulu aja ya. Jadi di sini ada premis 1, jika harga BBM naik maka ongkos bis naik gitu ya. Kalau ada jika maka ini kan berarti dia masuknya ke implikasi ya. Jika harga BBM naik maka ongkos bis naik. Nah, ini kita misalkan harga BBM naik, ini kita misalkan P ya. Harga BBM naik kita misalkan P, maka ongkos bis juga naik. Ongkos bis ini kita misalkan sebagai Q. Nah, maka dalam rumusan matematika premis 1 ini bisa kita ubah menjadi jika P maka Q. Kemudian yang kedua, ongkos bis tidak naik. Nah, tadi kan ongkos bis naik, ini kita misalkan Q. Kalau ongkos bis tidak naik berarti dia ingkarannya dari Q, ya kan? Kan dia kebalikannya nih, ini naik, ini tidak naik. Kalau ini Q berarti premis yang kedua itu ingkaran Q. Ingkaran Q atau ini dia di sini gini lambangnya ya. Ingkaran Q atau uang saku naik. Uang saku naik ini kita misalkan sebagai ini P ada, Q ada, berarti kita misalkan R. Gitu ya. Ini adalah premis yang kedua. Kemudian yang ketiga, harga BBM naik. Tadi harga BBM naik udah kita misalkan P, maka harga BBM naik ini dia juga sebagai P juga gitu ya. Nah, oke, dalam matematika itu kan ada 3 modus ya. Ada 3 modus yang wajib kita ketahui, yaitu ada modus ponen, ada modus tolen, dan ada modus silogisme. Nah, ada modus ponen. Nah, modus ponen itu apa? Nah, modus ponen apabila ada jika P maka Q, kemudian premis yang kedua itu P, maka kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu Q gitu ya. Kemudian ada lagi modus tolen. Nah, kalau modus tolen, jika P maka Q ini dia sebagai premis kedua, premis pertama, premis kedua dia ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya modus silogisme. Nah, silogisme itu kalau ada jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Nah, ini kan dia sama nih, tinggal dihilangkan. Maka kesimpulannya yaitu jika P maka R. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada soal premis-premis seperti ini, kita disuruh mengambil kesimpulan, maka kita harus mengacu ke modus ponen, tolen, sama silogisme gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya ekuivalen. Nah, ekuivalen yang sering digunakan yaitu misalkan ada kalau ada P atau Q, ini dia ekuivalen sama ingkaran P maka ingkaran Q gitu ya. Atau kita balik deh, jangan gini. Kalau ada jika P maka Q itu dia ekuivalen sama ingkaran P atau Q ya. Nah, ini juga sering banget digunakan. Jika P maka Q, maka dia ekuivalen dengan ingkaran P atau Q gitu. Nah, oke, sekarang kita ke yang diketahui ini nih. Yang diketahui di sini ada 3 premis. Premis yang pertama, jika P maka Q. Yang kedua itu kan ingkaran P
ingkaran Q atau R ya. Nah, maka bentuk ini harus kita ubah menjadi bentuk implikasi. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kalau ada jika P maka Q, maka dia ekuivalen sama ingkaran P atau Q ya. Jadi dia berubah jadi atau, yang depan ini tetap Q, yang depan itu P berubah jadi ingkaran. Nah, kalau seperti ini berarti ini dia ekuivalen sama P maka R gitu kan ya. Bukan P, ini Q maka R gitu kan. Jika ada Q maka R, maka dia ekuivalen sama ingkaran Q atau R gitu ya. Maka premis yang kedua itu kita ubah menjadi Q maka R. Nah, dari kedua premis ini bisa kita simpulkan. Ini masuknya premis apa? Premis silogisme. Kalau ada jika P maka Q, jika Q maka R kan tinggal dicoret aja nih yang sini ya, coret silang gini, maka hasilnya adalah PR. Nah, ini P Q R. Nah, ini kan habis nih. Berarti jika P maka R. Nah, kemudian premis yang ketiga tadi harga BBM naik. Harga BBM naik kan dia P. Nah, kalau ada jika P maka R, kemudian premis yang kedua P, maka kesimpulannya yaitu Q, dia masuknya modus ponen, maka jawabannya yaitu Q. Nah, Q itu apa? Q itu yaitu ongkos bus naik. Oh enggak, maaf, ini bukan Q ya jawabannya ya. Ini kan tadi kan Q udah dihapus nih, P maka R. Jika P maka R, kemudian P, maka kesimpulannya yaitu R ya, yang kita lihat ini ya. Kalau ponen kan jika P maka Q, di sini P, maka di sini Q. Jika P maka R, di sini P, maka di sini R. Nah, R ini apa? R tadi yaitu uang saku naik kan, ongkos bis tidak naik atau uang saku naik. Tadi uang saku naik kan kita misalkan R nih, berarti R itu yaitu uang saku naik. Nah, maka jawabannya yaitu yang A. Gitu, bisa ya dipahami ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Ingkaran pernyataan, ingkaran itu sama aja dengan kebalikannya gitulah ya. Kalau misalkan ada bentuk ingkaran pernyataan, jika guru matematika tidak hadir maka semua siswa bersedih hati. Nah, kalau misalkan jika guru matematika tidak hadir, ini kita misalkan P, maka semua siswa bersedih hati, ini kita misalkan Q. Nah, jadi kan pernyataan ini itu kan P maka Q gini ya. Kita disuruh mencari ingkarannya. Nah, kita mencari ingkarannya berarti yang depan kan kita kasih lambang ingkaran. Ini langsung diingkarkan nggak bisa, berarti bentuk implikasi ini harus diubah dulu. Dia ekuivalen sama apa? Berarti ingkaran dari jika P maka Q, tadi kan udah dijelaskan ya. Jika P maka Q itu ekuivalen sama ingkaran P atau Q ya, berarti ini kan sama aja dengan ingkaran P atau Q. Nah, baru kita cari nih ingkaran. Ada ingkaran, diingkarin lagi, berarti kan ingkarannya hilang nih. Ingkaran P berarti P. Ingkaran dari atau itu dan. Ingkaran dari Q berarti ingkaran Q. Nah, udah deh, tinggal kita cari pernyataan yang mengacu ke P dan ingkaran Q. P tadi apa? P yaitu guru matematika tidak hadir. Dan ingkaran dari Q, kalau Q itu semua siswa bersedih hati, ingkaran dari semua itu beberapa, kemudian ada gitu ya. Siswa bersedih hati berarti siswa tidak bersedih hati, maka jawabannya mana nih? P dan ingkaran Q. Guru matematika tidak hadir, berarti kan yang guru matematika hadir udah kita coret nih. Kalau yang jika maka nih udah kita coret aja. Guru matematika tidak hadir dan ada siswa yang tidak bersedih hati, maka jawabannya yang C gitu ya. Nah, oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 ini masuknya adalah eksponen ya. Ini mudah juga, jadi tinggal kalian sering latihan aja kalau eksponen, karena kan rumusnya juga mudah dihafalkan juga ya. Nah, jadi bentuk sederhana dari 3 kali A pangkat setengah dikalikan B pangkat min 4 dibagi 81 kali A pangkat min 6 kali B pangkat min 3 dipangkatin lagi sama min 2. Nah, biasanya kalau seperti ini kerjakan aja dulu yang ada di dalam kurung gitu ya. Boleh ya kita kerjakan yang dalam kurung. Yang bisa kita perkecil aja. Misalkan ini 3 sama 81. 3 sama 81 kan bisa dicoret nih. 81 bagi 3 itu 27 gitu ya. Nah, oke, berarti dia tinggal
A pangkat setengah ini min 6, karena setengah sama min 6 agak susah, jadi biarkan dulu aja. Berarti A pangkat setengah, ini tadi habis ya, tinggal 1 ya, dikalikan B. Nah B ini kan bisa jadikan 1 nih. Min 3 ini bisa pindah ke atas, min 4 tambah min 3, karena kan sifat eksponen. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, ini maka pangkatnya yang bawah boleh pindah ke atas, berarti A pangkat M dikurang N, gini ya. Nah oke, berarti ini B pangkat min 4, ini min 3 pindah ke atas jadi plus 3 gini, dibagi ini tadi sisa 27 setelah dicoret, dikalikan A pangkat min 6 dipangkatin lagi sama min 2, gini ya. Berarti berarti A pangkat setengah dikalikan B pangkat min 4 tambah 3 itu dia min 1 dibagi 27 kali A pangkat min 6 dipangkatin lagi sama negatif 2. Nah sekarang A pangkat setengah dikalikan min 2, lagi sifat eksponen. Kalau ada A pangkat M dipangkatin lagi sama N, berarti pangkatnya itu dikali ya. Berarti A pangkat setengah kali min 2, setengah dikalikan min 2 kan langsung aja min 1 gitu ya. A pangkat min 1 dikalikan min 1 kalikan min 2, berarti B pangkat 2 dibagi 27 pangkat 2, 27 pangkat min 2 ya, sama A pangkat min 6 kali min 2, min kali min itu plus, berarti A pangkat 12. Nah sekarang kita ubah semuanya ke dalam bentuk positif, artinya kalau misalkan di bawah negatif ya pindahin ke atas, kalau yang atas negatif kita pindahin ke bawah gitu ya. Berarti ini 27 pangkat min 2 kita pindah ke atas biar jadi positif, berarti 27 pangkat 2 dikalikan, nah ini ada A, berarti A yang A pangkat min 1 kan pindah ke bawah nih, karena ini yang B nya positif, berarti tetap B pangkat 2 dibagi A min 1 pindah luas jadi plus 1, berarti 12 plus 1. 27 kuadrat itu sama aja dengan 729 dikalikan B kuadrat dibagi A pangkat 12 tambah 1 13, berarti ada nggak jawabannya? Jadi jawabannya yaitu yang D gitu ya, bisa ya difahami ya. Lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 ini adalah logaritma. Jika 5 log 3 sama dengan X, 3 log 4 sama dengan Y, maka 4 log 15 adalah, nah kita disuruh mencari 4 log 15. Nah kalau logaritma maka kalian wajib hafal rumus-rumus dari logaritma ya. Nah kita punya rumus juga nih di sini. Kalau ada nih 4 log 15 yang ditanyakan, sedangkan yang diketahui itu 5 log 3 sama 3 log 4. Di sini ada 5, ada 3 sama 4 ya. Kita cari angka yang dua-duanya ada di yang diketahui. Ini ada 3, ini ada 3. Berarti nanti itu yang kita gunakan sebagai kunci ya. Yang ditanyakan 4 log 15. 4 log 15 itu kan bisa kita ubah menjadi log 15 dibagi log 4. Ya kan? Kita punya sifat ya, A log B itu bisa diubah menjadi log B dibagi log A, kemudian di sini ditambahkan P dengan syarat P-nya ini lebih besar dari 0 ya, dan tidak boleh sama dengan 1. Karena dia di sini yang ada di sini angka 3 kan ada di sini ya, berarti ini kita tambahkan angka 3 gitu ya. Langsung berarti 3 log 15 itu 5 kali 3 dibagi 3 log 4. Nah 3 log 5 kali 3 itu sama aja dengan 3 log 5 ditambah 3 log 3 dibagi 3 log 4. Udah, kita masukkan aja 3 log 5 berapa? Di sini yang diketahui 5 log 3. Kalau 5 log 3 itu X, maka 3 log 5 itu 1/X. Ditambah 3 log 3 itu 1 dibagi 3 log 4. 3 log 4 itu 3 log 4 itu Y. Nah, berarti tinggal yang atas aja ini. Kita samakan penyebutnya kan berarti dia per X gini ya. Berarti 1 plus X, ini samakan penyebutnya dibagi Y. Nah ini kan sama aja dengan 1 plus X per X dibagi Y. Y ini kan sama aja dengan Y per 1 kan, berarti kalau dia dikali dia dibalik, dikali 1 per Y, berarti sama aja dengan 1 plus X dibagi X Y. 1 plus X dibagi XY, maka jawabannya yang A.
Nomor 5, jika alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat, maka alfa min 3 beta dikalikan beta min 3 alfa adalah, nah oke, sekarang saya butuh kertas untuk mengerjakannya ya. Oke, nomor 5 itu nomor 5 saya kerjakan di sini. Jika alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat, jadi kita punya persamaan kuadrat x kuadrat min x min 4 sama dengan 0, itu dia punya akar alfa sama beta. Nah, yang ditanyakan adalah alfa min 3 beta dikalikan sama beta min 3 alfa, ya kan? Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita kan punya rumus jumlah sama kali ya, alfa plus beta. Alfa plus beta itu kan dia rumusnya apa? Min b per a. Min b per a, b nya siapa? Nah, kalau dari persamaan kuadrat ini itu kan dia a nya 1, b nya min 1, c nya min 4. Alfa plus beta min b per a berarti min, b nya itu min 1 per a nya itu 1, berarti 1. Kemudian alfa kali beta, alfa kali beta itu dia c per a, c nya itu min 4, berarti min 4 per 1 sama dengan min 4. Nah, udah ada alfa plus beta sama alfa kali beta. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari alfa min 3 beta dikalikan beta min 3 alfa. Nah, oke, berarti tinggal kita uraikan dulu ya. Alfa kali beta itu alfa beta. Alfa kali min 3 alfa itu min 3 alfa kuadrat. Kemudian ini dikalikan min 3 beta kuadrat. Ini min kali min plus ya, plus 9 alfa beta. Nah, oke, berarti alfa beta ditambah 9 alfa beta itu 10 alfa beta dikurangi ini min 3 berarti min 3 nya keluar, dalam kurung alfa kuadrat plus beta kuadrat. Paham ya? Ini min 3 kali sini min 3 alfa, ini min 3 beta dikuadratkan. Nah, berarti 10 alfa beta dikurangi 3. Nah, alfa kuadrat tambah beta kuadrat kan belum ada nih di sini, berarti harus kita uraikan juga. Ini sama aja dengan alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa kali beta. Nah, udah deh, berarti 10 alfa beta, 10 kali alfa kali beta itu min 4 dikurangi 3 dalam kurung alfa plus beta. Alfa plus beta itu 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali alfa kali beta. Alfa kali beta itu min 4 ya, min 4. Nah, udah, berarti kita hitung aja 10 kali min 4 itu min 40 dikurangi 3 dalam kurung 1 kuadrat 1 min 2 kali min 4 itu plus 8. Berarti min 40 min 3 kali 9, berarti min 40 min 3 kali 9 itu 27, berarti sama aja dengan min 60 tuh, min 67. Maka jawabannya yang lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, nilai P agar grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X. Nah, ini fungsi kuadrat ya. Bisa kalian pelajari dahulu tentang fungsi kuadrat yang menyinggung, yang memotong, atau yang tidak menyinggung sama sekali, yaitu syaratnya apa gitu ya. Jadi kalau ada grafik fungsi kuadrat di sini diketahui menyinggung sumbu X. Menyinggung ini berarti dia syaratnya D sama dengan 0 ya. Menyinggung. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini fungsi kuadratnya tuh dia menyinggung di satu titik, ini D sama dengan 0. Nah, kalau dia memotong di 2 titik, itu syaratnya D nya lebih besar dari 0. Kemudian kalau dia nggak memotong atau nggak menyinggung, dia di sini itu dia D nya kurang dari 0. Nah, karena di sini menyinggung berarti D sama dengan 0. Sedangkan D itu apa? D itu rumusnya yaitu B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, oke, tinggal kita masukkan aja nilai P agar fungsi kuadrat. Kalau dia fungsi kuadratnya itu Y sama dengan PX kuadrat plus 4PX plus 5 min P, seperti ini ya. Berarti A nya itu sama dengan P, B nya itu sama dengan 4P, dan C nya itu sama aja dengan 5 min P. Nah, sekarang tinggal kita cari D nya. B kuadrat, B nya itu 4P, berarti 4P kuadrat dikurangi 4 kali AC, A nya itu P, sedangkan C nya itu 5 min
P sama dengan 0. Udah tinggal kita selesaikan. 4P dikuadratin itu 16P kuadrat. Kemudian min 4P kalikan 5 itu min 2 kali 5 20 ya, min 20P. Ini min 4P kalikan min P. Min kali min itu plus 4P kuadrat sama dengan 0. 16P kuadrat tambah 4P kuadrat itu 20P kuadrat min 20P sama dengan 0. Sama-sama ada 20P nya, berarti kita faktorkan 20P keluar. Ini P min 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 0 atau P sama dengan 1. Nah, untuk P sama dengan 0 ini dia tidak memenuhi, karena kalau P-nya 0, maka di sini X kuadratnya nggak ada, dia nggak jadi fungsi kuadrat. Maka jawabannya yaitu P sama dengan 1. P sama dengan 1. Jawabannya yang A. Lanjut untuk soal nomor 7. 10 tahun yang lalu umur A 2 kali umur B. 5 tahun kemudian umur A menjadi 1,5 kali umur B. Umur A sekarang adalah, nah ini mudah banget ya, sering dibahas juga di channel kakak ya, masalah umur. 10 tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan ada pernyataan yang lalu atau kemudian, berarti kalau yang lalu berarti dia dikurang ya. Sedangkan kalau kemudian itu ditambah. 10 tahun yang lalu umur A. Nah, kalau 10 tahun yang lalu berarti kan umur A sekarang itu dikurangi sama 10. Jadi kita misalkan sekarang itu umurnya A itu A ya. 10 tahun yang lalu berarti A dikurangi 10 karena 10 tahun yang lalu. Umur A sama dengan 2 kali umur B. Berarti 2 kali umur B ketika 10 tahun yang lalu juga gitu ya. Oke, ini kan dia masuknya ke persamaan pertama ya. Berarti A min 10 sama dengan ini kalikan 2B min 20. A min 2B sama dengan min 10, pindah terus jadi plus 10. Min 20 tambah 10 itu min 10. Ini persamaan pertama. Kemudian 5 tahun kemudian umur A menjadi 1,5 kali umur B. 5 tahun kemudian umur A berarti A ditambah 5 sama dengan 1,5 kali umur B, berarti ketika 5 tahun yang akan datang juga gitu ya. Nah, biar nggak koma-komaan bentuk seperti ini itu berarti kita ubah menjadi bentuk pecahan ya. 1,5 itu sama aja dengan 3/2 kalikan B plus 5. Nah, ini kita kalikan aja, 2 pindah ruas jadi dia kalikan ke sini semua. Berarti 2A plus 10 sama dengan yang 3 masuk ke sini, kalikan 3B plus 15. Berarti 2A plus ini plus pindah ruas jadi min 3B sama dengan ini pindah ke sana, 15 kurangi 10 itu 5. Nah, ini adalah pernyataan yang kedua. Maka nanti dari pernyataan pertama sama kedua itu nanti tinggal kita eliminasi aja untuk mencari nilai si A. Karena yang ditanyakan umur A ya, karena yang ditanyakan umur A nanti B-nya aja yang kita hilangkan ya. Persamaan yang pertama itu A min 2B sama dengan min 10. Kemudian ini 2A min 3B sama dengan 5. Karena yang ditanyakan A, B-nya yang kita hilangkan. Mau menghilangkan B berarti dikalikan. Ini 2, ini 3 berarti kalikan ya. Ini 3, ini 2. Nah, oke, kalikan 3 berarti 3A min 6B sama dengan min 30. Ini kalau dia dikalikan 2 jadinya 2A 2 kali 2 4 ya, 4A min 6B sama dengan 10. Udah tuh dikurangin aja. Min 30 min 10 itu min 40. Ini dia habis ya kan, karena min 6 min kali min itu plus. 3A dikurangi 4A itu min A. Nah, berarti A sama dengan 40. Ketemu deh, berarti umur A saat ini yaitu 40 tahun. Maka jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 8. Persamaan lingkaran yang berpusat di 2,-3 dan menyinggung garis, maka untuk membuat persamaan lingkaran, jadi poinnya di sini yaitu untuk membuat persamaan lingkaran itu kita butuh yang namanya pusat sama jari-jari. Jadi kita harus tahu dulu pusatnya lingkaran berapa, kemudian jari-jarinya juga berapa gitu ya.
untuk membuat persamaan lingkaran. Nah, sedangkan persamaan umum lingkaran sendiri, persamaan lingkaran itu kan dia x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini persamaan lingkaran ya. Kemudian persamaan lingkaran yang pusat. Nah, di sini pusatnya udah diketahui, pusatnya yaitu 2,-3. Menyinggung garis, dia menyinggung garis 3x plus 4y min 4 sama dengan 0 ya. Nah, berarti yang belum diketahui kan jari-jarinya. Karena di sini lingkarannya menyinggung garis, jadi misalkan nih di sini ada lingkaran, kemudian di sini ada garis. Nah, berarti kan jarak dari pusat lingkaran ke garis ini dia dikatakan sebagai jari-jari, ya kan? Nah, kita harus menghitung nih si jari-jarinya ini berapa, karena kita harus mencari persamaan lingkaran. Nah, oke, untuk menghitung jarak titik ke garis, rumusnya apa tuh? Jadi misalkan nih kita punya titik x, y sama punya garis ax plus by plus c sama dengan 0. Untuk menghitung jaraknya itu s harga mutlak karena jarak itu selalu positif. Rumusnya yaitu ax1 plus by1 plus c dibagi akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat. Udah, tinggal kita hitung aja ini ax1. Nah, x1 sama y1 ini dia sebagai titik, karena titiknya ini adalah pusat, jadi ini kita misalkan x1 sama y1. Sedangkan menyinggung garis, berarti ini a nya, ini b nya, ini c nya, gitu ya. ax1, nah a nya kan dia 3 nih, berarti 3 kali x1 nya 2 ditambah by1, b nya itu 4, y nya itu min 3 ditambah c nya itu min 4 dibagi akar dari a kuadrat plus b kuadrat. A nya itu 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini mutlak gini ya. Oke, berarti 3 kali 2 itu dia 6 min 12 min 4 dibagi akar dari 3 kuadrat 9 tambah ini 16, berarti akar dari 25 ya. Nah, oke, berarti harga mutlak 6 dikurangi 4 itu 2 min 12 itu min 10 per akar dari 25 itu 5. Nah, min 10 dibagi 5 kan min 2, karena dia mutlak berarti dia 2 ya, berarti dia ketemu jari-jarinya itu 2. Nah, setelah jari-jari ketemu, pusatnya ada, tinggal kita cari persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran itu kan x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti x min a kuadrat, a nya kan dia 2 kuadrat ditambah y min b kuadrat, b nya min 3, min kali min itu plus ini ya, sama dengan r kuadrat, r nya 2 kuadrat. Nah, oke, tinggal kita jabarkan aja. X min 2 kuadrat itu sama aja dengan x kuadrat min 4x plus 4 ditambah y plus 3 kuadrat itu y kuadrat plus 6y plus 9 sama dengan 2 kuadrat itu 4. Jadinya x kuadrat, nah ini kita kedepankan ya, y kuadrat ya, plus y kuadrat, kemudian min 4x plus 6y. Nah, ini yang konstantanya, ini 4 sama 4 kan bisa dicoret ya, berarti dia tinggal plus 9 sama dengan 0. Maka jawabannya yang sesuai yaitu yang E gitu. Lanjut ke soal nomor 9. Tentukanlah persamaan garis singgung pada lingkaran yang tegak lurus dengan garis. Nah, untuk membuat persamaan garis singgung lingkaran, jadi kalau misalkan persamaan garis singgung lingkaran itu kan macam-macam ya, persamaan garis singgung yang melalui titik, kemudian atau melalui gradien gitu ya. Kalau dia melalui gradien dan di sini lingkarannya yaitu lingkaran bentuk umum, berarti rumusnya apa? Ini sudah pernah kakak bahas juga ya di bab lingkaran, bisa kalian cek di playlist lingkaran gitu. Persamaan lingkaran di sini ada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 6y plus 54 sama dengan 0 tegak lurus dengan garis 8x min 6y plus 11 sama dengan 0. Nah, untuk membuat persamaan garis singgung
itu kita butuh yang namanya pusat, jari-jari, sama gradien. Pusat, jari-jari, sama gradien. Kenapa? Karena rumus dari PGS-nya, persamaan garis singgung yang ada hubungannya sama gradien, rumusnya yaitu Y min B sama dengan M dikalikan X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah ini ya, harus dihafalkan. Dimana M ini gradien, A sama B ini adalah pusat, dan R adalah jari-jari. Nah sekarang kita cari dulu nih, kita cari pusatnya A sama B. Pusatnya itu kalau diketahui lingkaran bentuk umum, pusat itu rumusnya kan min A per 2, min B per 2. Nah A nya siapa? Berarti A nya ini kan dia min 2 per 2, min B. Berarti ini tadi min jadinya plus ya, 2 per 2, min B berarti min 6 per 2. Nah pusatnya yaitu 1, min 3. Nah pusatnya 1 min 3, kita bisa mencari jari-jari. Nah jari-jari rumusnya itu akar dari A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat ditambah C ya, dimana A kecil B kecil ini adalah pusatnya yang udah kita ketahui, yang udah kita cari tadi. Berarti akar dari 1 kuadrat tambah min 3 kuadrat ditambah C. C nya itu berapa? Ini kan ini ya, C nya ya 54. Berarti kelihatan nggak? Berarti akar dari 1 tambah 9 tambah 54, berarti akar dari 64 yaitu 8. Nah P udah diketahui, pusat ada, jari-jari ada, berarti kita harus nyari gradien. Gradiennya yaitu tegak lurus. Kalau gradiennya tegak lurus berarti kan kita butuh rumus gradien dari garis yang diketahui ya. Nah untuk mencari gradien, maka si garis ini kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah jadi nanti koefisiensi X ini adalah gradiennya. Kalau dia diubah menjadi Y sama dengan, berarti kan dia 6Y sama dengan 8X plus 11. Berarti Y sama dengan 8 per 6X ditambah 11 per 6. Nah inilah gradien dari si garis itu. Kalau dia tegak lurus, nah berarti kita yang pakai itu M2 nya. Kalau gradien tegak lurus itu kan artinya M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Nah untuk lebih mudahnya, kalau dia nyari gradien yang tegak lurus, tinggal kita balik, kita kasih min gitu ya. Kalau dia gradiennya ini ketemu 8 per 6, berarti ini gradiennya itu min 6 per 8, dibalik dikasih min karena dia tegak lurus. Kalau dia sejajar, maka gradien yang dari si garis itu tinggal kita tulis aja, tinggal kita pakai gitu ya. Oke, berarti M ada, kemudian pusat ada, jari-jari ada, tinggal kita masukkan ke rumus ya, tinggal kita masukkan ke rumus. Oke, sekarang supaya nggak memakan banyak ini kita masukkan ke sini aja ya. Berarti Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Y min B, B nya itu adalah pusat. Tadi pusatnya ketemu berapa? Pusatnya itu dia ketemu 1, min 3, berarti A nya 1, B nya min 3, berarti Y min 3, berarti Y plus 3 sama dengan M. M nya itu min 6 per 8 ya, min 6 per 8 X min A. X min A nya ketemu 1, X min 1 plus minus R nya itu tadi ketemu 8 akar 1 plus M kuadrat. M nya itu min 6 per 8 kuadrat, min 6 per 8 kuadrat. Ini bisa diperkecil ya, berarti Y plus 3 sama dengan min 6 per 8 X min 1 plus minus 8 akar. Nah ini kalau dia dikuadratkan itu kan dia 36 per 64, 31 plus 36 per 64. Oke, lalu Y plus 3 sama dengan min 6 per 8 X plus 1 plus minus 8 akar. Nah ini disamakan menjemputnya 64, berarti 64 per 36 gini ya. Berarti Y plus 3 sama dengan min 6 per 8 X plus 1
Ini kenapa jadi X plus 1 ya? Min ya. X min 1 plus minus 8 akar 64 tambah 36 itu 100 bagi 64, langsung aja deh kita akarkan. 100 per 64 itu dia dapatnya 10 per 8 ya itu. Nah ini kita coret aja. Nah nggak cukup, gimana nih? Oke, lanjut ke sini aja. Berarti Y plus 3 sama dengan min 6 per 8 X min 1 plus minus, ini tadi udah dicoret ya, sisanya 10. Nah oke, biar dia nggak ada per 8 nya, berarti kan kita kalikan semuanya sama 8 tuh. Kita kalikan semua 8, berarti 8Y plus 3 kali 8 itu 24 sama dengan, ini masuk ke dalam, berarti min 6X plus 6 plus minus, ini dikalikan 8 itu 80. Nah oke, berarti persamaan yang pertama ini kita pindah ruas, 8Y min 6X pindah ruas jadi plus 6X, kemudian ini 6 pindah ruas 24 dikurangi 6 itu plus 18 sama dengan, ini masih di sini ya, plus minus 80. Jadi nanti ada dua persamaan. Jadi persamaan pertamanya ini pakai plus 80, persamaan keduanya pakai min 80. Kalau pakai plus 80 itu kalau pindah ruas, ini persamaan yang pertama ya. Berarti 8Y plus 6X pindah ruas plus 80 pindah ruas jadi min 80. 18 dikurangi 80. 18 kurangi 80 itu negatif 62. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 8Y plus 6X min 80 pindah ruas jadi plus 80. 18 tambah 80 itu 98 sama dengan 0 ya. Nah berarti ada dua persamaan, 8Y plus 6X 8Y plus 6X min 62 sama dengan 0 sama 98. Jawabannya yang B ya. Oke, semoga bisa difahami. Kalau yang belum paham silahkan komen di kolom komentar sebelah mana yang belum paham, atau sekiranya kakak kecepatan dalam menjelaskan bisa kalian ulangi lagi aja gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini dia masuknya di suku banyak. Jika fx dibagi sama x min 5 sisanya 7, sedangkan jika dibagi x plus 2 sisanya min 7, maka fx dibagi sama x kuadrat min 3x min 10 sisanya berapa gitu ya. Nah, teorema sisa. Teorema sisa ini pelajaran kelas 2 SMA bab suku banyak. fx dibagi sama x min 5 itu sisanya sama dengan 7. Kemudian fx dibagi sama x plus 2 sisanya sama dengan min 7. Nah sekarang kalau fx dibagi sama x kuadrat min 3x min 10 sisanya berapa gitu ya. Nah untuk teorema sisa, kalau ada suku banyak dibagi sama pangkat 2 maka sisanya yaitu pangkat 1. Kalau pembaginya pangkat 1 itu sisanya pangkat 0 alias dia nggak ada si x nya ya, atau dia konstanta. Nah kalau bentuk seperti ini, fx dibagi x min 5, x min 5 itu kan x sama dengan 5 ya, maka ini untuk teorema sisanya berarti f5 itu sama dengan 7. Kalau yang ini x plus 2 berarti min 2, f min 2 sama dengan min 7. Nah karena ini dia dibagi sama bentuk kuadrat, maka sisanya pangkat 1 kita misalkan sebagai px plus q atau ax plus b, boleh lah ya. Ini dia sisanya. Nah kalau kita lihat pembaginya ini x kuadrat min 3x min 10 itu kalau kita faktorkan min 5 sama plus 2 ya, berarti kan ada hubungannya sama ini nih ya enggak. Oke, berarti tinggal untuk mencari sisa ini tinggal pakai sisanya yang ini tadi aja ya. Berarti untuk x sama dengan 5, untuk x sama dengan min 2 kita masukkan sini aja. Kalau x sama dengan 5 tadi sisanya berapa? X sama dengan 5 sisanya 7. Nah berarti kita masukkan di sini sisanya 7, berarti 7 sama dengan, ketika x nya 5 berarti 5p plus q. Kemudian tadi sisanya min 7 itu kalau min 2 ya, berarti min 2p plus q.
Nah, kita eliminasi untuk mencari P sama Q, tinggal dikurang aja. Ini habis ya. 5P min 2P berarti 7P ya, 7P. 7 min 7 berarti 7 tambah 7 itu 14, berarti P-nya ketemu 2. Nah, kalau P-nya ketemu 2, maka Q-nya bisa kita cari dari salah satu persamaan. Persamaan yang ini misalkan ya, 5P plus Q sama dengan 7. Berarti 5 kali P-nya 2 ditambah Q sama dengan 7, berarti Q sama dengan 7 kurangi 10 itu 7 dikurangi 10 itu min 3 ya. Buka P-nya ada, Q-nya ada, berarti sisanya berapa? Sisa itu rumusnya tadi PX plus Q. P-nya ketemu 2 berarti 2X plus Q, Q-nya min 3. Maka sisanya yaitu 2X min 3. 2X min 3, maka jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 11. Diketahui fx sama dengan 5 pangkat x dan gx sama dengan 2x. Nilai x yang memenuhi persamaan adalah nomor 11 ya. Diketahui fx sama dengan 5 pangkat x. Kemudian gx adalah 2x. Nilai x yang memenuhi persamaan f inverse komposisi G inverse sama dengan 2 gitu ya. Nah, kita lihat sifat dari komposisi. Jadi kalau ada F inverse komposisi G inverse X itu sama aja dengan dia dibalik GOF inverse gitu ya, GOF inverse X. Nah, kalau ada F inverse, G inverse sama aja dengan GOF diinverskan. Nilai yang memenuhi F inverse, G inverse sama dengan 2. Yang ditanyakan apanya sih? Oh, X-nya. X-nya yang ditanyakan ya. Oke, di sini ada F inverse, G inverse, itu berarti kita cari GOF dulu ya. GOF diinverskan dulu. Nah, di sini ada Fx, ada Gx. Kita cari ini GOF. GOF X itu sama aja dengan GFX. Berarti fungsi F yang dimasukkan ke fungsi G. Fungsi F yang dimasukkan ke fungsi G. Berarti nanti si X-nya ini GFX berarti sama aja dengan GFX. Fx-nya siapa? 5 pangkat X. Kemudian 5 pangkat X ini dimasukkan ke GX ya. Berarti sama aja dengan 2 kali X-nya ini diganti 5 pangkat X. 2 kali 5 pangkat X. Nah, ini kan dia GOFX ya. GOFX. Berarti GOFX sama dengan 2 kali 5 pangkat X. Nah, di sini diketahui GOF inverse itu adalah 2. Berarti kan kita cari inverse-nya dulu ini, kita cari inverse-nya dari dia. Kalau mau menginverskan ini berarti ini kita misalkan aja sebagai Y. Berarti Y sama dengan 2 dikali 5 pangkat X. Ini 2-nya pindah ruas, ini nggak bisa dikali ya karena dia pangkat di sini. Berarti Y per 2 sama dengan 5 pangkat X. Ingat logaritma. Ingat logaritma, kalau ada A log B sama dengan C, maka dia bisa diubah menjadi B sama dengan A pangkat C. Ya enggak? Karena dia bentuk perpangkatan di sini. A pangkat C sama dengan B, berarti ini dia B sama dengan A pangkat ini C. Dia bisa diubah ke dalam bentuk logaritma. Logaritmanya yaitu A log B sama dengan C. A-nya 5 log Y per 2 sama dengan C, C-nya yaitu X. Nah, berarti inilah inverse-nya. Jadi inverse itu misalkan kita punya persamaan dalam Y sama dengan, harus gitu kita ubah menjadi X sama dengan. Kalau ini kan dia Y sama dengan, jadi diubah menjadi X sama dengan. Ini berarti inverse-nya. Berarti GOF inverse X itu sama aja dengan 5 log Y per 2. Gitu. 5 log Y per 2. Nah, sedangkan GOF inverse-nya itu kan dia 2, berarti 2 sama dengan 5 log Y per 2. Nah, 5 log Y per 2 di sini kan dia 2. Biar sama-sama ini lognya bisa dihilangkan, berarti 2 ini bisa diubah menjadi 5 log 5 pangkat 2.
jadinya 5 log Y per 2. Nah 5 log hilangkan nih, 5 kuadrat 25, berarti 25 sama dengan Y per 2. Ini X ya, ini udah diganti X ya, karena dia GOF inverse X, ini X, ini X. Nah berarti ketemu X sama dengan pindah ruas aja, 25 kali 2 itu 50, maka jawabannya yang C gitu. Lanjut ke soal nomor 12. Segitiga ABC dengan panjang sisi AC. Di sini ada segitiga ya, ABC. Nah, ABC. Panjang sisi AC itu 8. Sudut BAC itu 60. Kemudian sudut ABC itu 45. ABC ini 45. Yang ditanyakan panjang BC berapa? Nah mudah banget ya, ini pakai aturan sinus. Aturan sinus itu kan kalau ada A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C ya, dimana A ini adalah sudut di depannya sudut A gitu ya, panjang garis di depannya sudut gitu ya. Kalau misalkan di sini A ya berarti ini B, di sini B, ini C berarti di sini C. Oke, berarti tinggal pakai perbandingan ini aja. Yang ditanyakan adalah BC. Berarti BC per sudut di depannya sin A sama yang diketahui AC sama dengan sin B. Nah, karena yang ditanyakan adalah BC, berarti BC sama dengan sin A. Sin A berarti A-nya itu 60, berarti sin 60 sama dengan AC. AC-nya itu 8 per sin 10, berarti sin B. B-nya itu 45. Nah, oke, berarti BC per sin 60. Sin 60 berapa? Sin 30 itu kan setengah ya, berarti sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan 8 per sin 45 itu setengah akar 2. Nah, sama-sama ada setengahnya, udah ini dicoret aja nih sama dia nih biar gak ngeribetin gitu ya. Berarti BC per akar 3 sama dengan 8 per akar 2. Berarti BC sama dengan 8 per akar 2 dikali akar 3. Oke ya, berarti berapa nih? 8 akar 3 per akar 2. Rasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2. Jadinya 8 per akar 2 kali akar 2 itu 2. Akar 3 kali akar 2 itu akar 6. 8 dibagi 2 itu 4. Berarti 4 akar 6. 4 akar 6, berarti jawabannya yang D. Nah, cukup mudah ya. Nomor 13, himpunan penyelesaian dari persamaan. Nah, ini ada persamaan trigonometri ya. Persamaan trigonometri itu kan ada persamaan sin, ada cos, ada tangen. Nah, ini kan dia cos nih. Cos X plus 20 sama dengan cos 70. Ingat ya, kalau ada persamaan trigonometri, kalau ada cos X sama dengan cos alfa, maka ada dua rumus yang bisa kita kerjakan. Yang pertama yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360. Sedangkan yang kedua yaitu min alfa plus K kali 360. Ini untuk yang cos. Sedangkan kalau ada sin X sama dengan sin alfa. Nah, berarti X sama dengan itu alfa plus K kali 360. Ini yang X1, yang X2 nya yaitu 180 min alfa plus K kali 360. Ini untuk rumus yang sin. Kalau rumus tangen, nah rumus tangen itu dia cuma satu. Kalau tangen X sama dengan tangen alfa, berarti X sama dengan alfa plus K kali 180, karena tangen itu dia akan berulang setiap 180 derajat. Nah, ini berarti cos X sama dengan cos alfa, berarti kan ada dua rumus nih ya. Yang pertama kita pakai yang alfa. Berarti X plus 20 sama dengan alfanya kan 70 ya. 70 plus K kali 360. Ini yang pertama ya. Berarti X 20 pindah ruas jadi min 20, berarti 70 kurangi 20 itu 50 plus K kali 360. Nah, masukkan untuk K sama dengan 0.
Untuk K sama dengan 0 berarti X sama dengan 50. Kalau K-nya 1 kali 360 kan 360. 360 tambah 50 itu 410 ya. Sedangkan yang diminta itu pada interval 0 sampai 360. Berarti cukup ini aja. Kemudian yang kedua, penyelesaian yang kedua itu X plus 20 sama dengan min 70 plus K kali 360 karena dia min alfa ya. Berarti X plus 20 sama dengan pindah ruas aja ya, ini 20 pindah ruas jadi min 70 min 20 itu min 90 plus K kali 360. Kemudian untuk K sama dengan 0, kalau K nya 0 berarti kan X nya ketemu min 90, ini dia tidak memenuhi karena yang diminta 0 sampai 360, berarti kita pakai untuk K nya sama dengan 1. Kalau dia K nya 1 berarti X nya berapa? Kalau K nya 1 berarti kan di sini 360 nih, 360 dikurangi 90 yaitu 270. Nah, maka ada dua yang memenuhi yaitu X sama dengan 50 dan X sama dengan 270. Maka jawabannya yang D. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 15. Jadi nomor 15 ini tentang matriks ya. Di sini ketahui PT. PT ini artinya adalah P transpose. PT adalah transpose dari matriks P. Jika R kemudian ada Q dan P merupakan R inverse, maka determinan dari P transpose dikalikan Q adalah, yang ditanyakan adalah determinan dari P transpose dikalikan Q. Nah, berarti kan untuk mencari determinan dari P transpose dikalikan Q, berarti kita butuh P transpose sama butuh Q. Q-nya sudah diketahui ya, Q-nya udah diketahui. P-nya belum diketahui, tapi di sini ada ketentuan bahwa P sama dengan R inverse. R inverse, R-nya sudah ada, berarti tinggal kita cari inverse-nya dulu gitu kan ya. P sama dengan R inverse. Nah, berarti P sama dengan matriks R ini kita inverse kan. Inverse dari suatu matriks gimana? Inverse-nya itu kan rumus dari inverse 1 per AD min BC gitu kan. AD min BC, kemudian yang dibolak-balik. Nanti yang A itu ditukar sama D. Ini D, ini A, ini dikasih min. Gini kan ya. Nah, berarti kalau misalkan mau nyari R inverse, R-nya kan ini. Berarti 1 per AD, 4 dikali min 6. 4 kali min 6 itu berapa? Min 24 kan ya. Minus 24 dikurangi min 5 kali 5 itu min 25. Min 25. Kemudian ini ditukar nih, min 6 sama 4. Min 6, 4. Kemudian ini dikasih min 5, ini 5. Ini yang plus jadi min, yang min jadi plus gitu ya. Nah, ini 1 dibagi, ini min kali min kan plus ya. Jadi min 24 tambah 25 itu 1. Nah, berarti kan 1 dikalikan dia berarti kan tetap kan ya. Berarti P-nya ketemu min 6, min 5, 5, 4. Nah, ini adalah matriks P-nya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah P transpose. Nah, P-nya ada, kita cari P transpose. Transpose itu apa? Transpose itu kan kebalikannya ya, artinya nanti dari baris ini diubah jadi kolom, sedangkan yang kolom diubah jadi baris gitu ya. Misalkan ini kan dia baris pertama. Baris pertama ini kita ubah menjadi kolom pertama. Min 6, min 5, ini namanya transpose. Nah, ini baris kedua diubah jadi kolom kedua, 5, 4. Nah, P transpose-nya udah ada. Kemudian yang ditanyakan adalah determinan dari P transpose kalikan Q. Nah, sekarang kita cari P transpose dikalikan Q. Nah, P transpose-nya ada, min 6, min 5, 5, 4. Dikalikan sama Q. Q-nya itu 2, 7, 3, 4. Nah, perkalian matriks itu kan dia baris dikalikan kolom ya. Min 6 dikalikan 2 itu min 12. Kemudian 5 kalikan 3, 15. Min 6 kalikan 7, min 42. Ini plus 20. Min 10 ke sini ya, min 10 plus 12. Ini min 35 plus 16. Nah, ini adalah P transpose dikalikan Q. Nah, sekarang kita cari min 12 plus 15 itu 3. Min 42 ditambah 20
min 22. Min 10 tambah 2 itu 2. Min 35 tambah 16. Ini betul tadi 35 ya. 35 tambah 16 itu negatif 9. Gitu ya. Nah, ini udah ketemu. Sekarang nyari determinannya. Determinan dari P transpos. Determinan dari P transpos dikalikan Q. Determinan itu rumusnya AD min BC. AD min BC berarti 3 kali min 9 dikurangi min 22 dikalikan 2. AD min BC gitu ya. AD min ini. Nah, berarti minus 27. Ini min, ini dikalikan berapa? Min 22 dikalikan 2 itu min 22 kalikan 2 minus 44 ya. Nah, ini min kali min kan jadinya plus, jadinya min 27 ditambah 44. Minus 27 tambah 44 yaitu 17. Nggak ada jawabannya ya. Di sini optionnya itu min 13, min 11, min 3, 9 sama 12. Tapi ini secara keseluruhan sudah benar ya. Sudah kakak coba berkali-kali, hasilnya tetap 17. Oke, next. Nomor 16, diketahui Q, kemudian R, dan matriks P merupakan transpos dari matriks Q. Jika P sama dengan R, maka X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat adalah, nah berarti kan kita harus nyari X sama Y. Kita mengacu sama yang diketahui. Jika P sama dengan R, P sama dengan R, R-nya ada, P-nya belum ada. P merupakan transpos dari matriks Q. Nah, berarti kita cari transposnya. Di sini kan ada matriks Q ya. Jadi matriks Q itu X min Y, 2X min 1, ini min 1, ini X. Nah, kalau P adalah P transpos, berarti kan tinggal ini dibalik aja nih ya, baris di kolom. Berarti X min Y, kemudian 2X min 1, ini min 1, ini X. Nah, berarti udah ketemu nih P-nya. Kemudian ada lagi yang diketahui, P sama dengan R. Ini kan P ya, ini R. Nah, P sama dengan R. P-nya itu X min Y, kemudian 2X min 1 sama X. Dia diketahui sama dengan R. R itu 2, X min 4, Y plus 4, ini 3. Nah, kesamaan suatu matriks, jadi suatu matriks itu dikatakan sama apabila elemen-elemen yang seletak itu sama. Nah, seletak tuh misalkan ini sama ini kan dia seletak. Nah, berarti udah ketemu. X sama dengan 3. Nah, X-nya udah ada nih, kita tinggal cari Y-nya. Cari Y bisa pakai yang ini. Elemen pada baris pertama, kolom pertama. Ya kan? X min Y sama dengan 2. Nah, X-nya 3 tadi udah ketemu. Berarti 3 min Y sama dengan 2. Nah, berarti Y-nya berapa? Y-nya ke sana, 2-nya ke sini. 3 kurangi 2 itu 1. Nah, X-nya ketemu 3, Y-nya ketemu 1. Yang ditanyakan adalah X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Nah, kita tahu bahwa X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat itu kan sama aja dengan X min Y kuadrat kan ya. Atau kalau misalkan kita nggak bisa ngubah ke sini, misalkan lupa ribet, aduh apa sih dia ya samanya, ya tinggal masukkan aja. X-nya 3 berarti 3 kuadrat min 2 kali 3 kali 1 kalikan 1 kuadrat. Atau kalau udah diubah ke sini lebih mudah. X min Y kuadrat, X-nya 3 dikurangi Y-nya 1 kuadrat. 3 dikurangi 1 itu 2. 2 kuadrat sama dengan 4. Maka jawabannya yang B. Nah, nomor 17 ini tentang vektor ya, tentang perbandingan vektor. Diketahui titik A ada titik B, titik P terletak pada perpanjangan ya, perpanjangan AB. Jadi bukan terletak di antara AB. Sehingga AP sama dengan min 3 PB. Jika P vektor posisi titik P, maka P adalah, nah kita ingat kembali perbandingan suatu vektor ya. Jadi misalkan di sini ada titik A, di sini ada titik B. Nah, ini kalau misalkan kita tarik garis gini, misalkan antara A sama B di sini ada P, perbandingannya AP banding PB, misalkan M banding N. Maka rumusnya gimana? Untuk mencari si P ini, vektor dari P itu tinggal kalikan silang aja ya. Ini N kalikan A, M kalikan B. Ya, kali silang N kalikan A berarti N kalikan A ditambah
M dikalikan B dibagi sama penjumlahannya ini M plus N. Nah, rumusannya seperti ini. Perbandingan vektor. Oke, kalau dia di sini diketahui titik A, ya misalkan dia di sini ada titik A, kemudian titik A dan titik B, titik P terletak pada perpanjangan AB. Nah, misalkan ini A, ini B gitu ya. Nah, kemudian P-nya itu pada perpanjangan, berarti AB kemudian diperpanjang, ketemulah titik P. Gitu. Titik P terletak pada perpanjangan AB sehingga AP itu min 3 PB. AP itu dari A ke P sama dengan min 3 PB. Min ini dia menyatakan berlawanan ya, berlawanan arah ya. Kalau AP dia ke kanan, dia ke kiri, jadi bisa diabaikan. Berarti AP sama dengan min 3 PB. Jadi dengan kata lain AP banding pindah ke sini ya, PB sama dengan min 3 banding 1 gitu kan. Ya, ini ke sini, ini kalau 1 dia di kesini. Jadi AP banding PB, AP banding PB itu min 3 banding 1 atau 3 banding 1. Dari A ke P ini dia 3, kemudian P ke B ini dia 1. Nah, kalau dari A ke P 3, dari sini ke sini 1, berarti AB-nya 2 gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalkan udah seperti ini, berarti kalau kita mengacu ke rumusan ini, kita nyarinya dari titik B ya. Jadi dengan kata lain B sama dengan, ini kan tinggal kali silang ya, 2 kali P, 2P ditambah 1 kali A, 1A dibagi 2 plus 1. Nah, udah tinggal masukkan aja mana yang diketahui, mana yang ditanyakan gitu. Kalau di sini yang ditanyakan kan P ya, P ini yang ditanyakan, sedangkan A sama B kan diketahui. A-nya itu 3 min 5 min 7, sedangkan B-nya, nah B-nya ada nih, min 1, 1, 3, ini B-nya. Kemudian 2P, P-nya ini kita misalkan XYZ ya, XYZ ya, sebuah vektor, ditambah 1A, A-nya itu 3 min 5 min 7, A-nya ini ya, dibagi 2 plus 1, 3. Udah, ini tinggal kita kalikan ke sana aja. Kita kalikan 3, jadinya min 3, 1, 9. Semuanya kalikan 3. Sama dengan, ini kalikan nih, 2X, 2Y, 2Z. Ini ditambah 3 min 5 min 7. Gitu ya. Nah, nanti yang pertama, yang persamaan pertama kan yang atas nih, berarti min 3 sama dengan 2x plus 3, nanti x nya akan ketemu, berarti 2x ini ke sana, min 3 itu min 6 ya, jadinya x sama dengan min 3. Nah, kemudian dari yang baris yang kedua ini kan diperoleh 1 sama dengan 2y plus 5 kan berarti dia min 5, berarti 2y sama dengan min 5 pindah ruas jadi plus 5, 1 tambah 5 itu 6, berarti y sama dengan 3 juga. Nah, tadi x min 3, ini y 3 ya. Kemudian yang baris yang terakhir nih, 9 sama dengan 2z min 7, berarti 2z sama dengan min 7 ke sana, 9 tambah 7 itu 16. Nah, berarti z sama dengan 8. Nah, berarti udah ketemu, x nya ada, y nya ada, z nya juga ada. Nah, berarti vektor P itu apa? Jadi vektor P yaitu xyz min 3 sama 8. Kita cari min 3 sama 8. Ada nggak nih? Nah, ternyata nggak ada teman-teman, kita ada yang salah hitung nih. Dari sini nih, ini kan dia perkalian 3 tadi ya. Ini kalau pindah ke sini dikalikan 3 kan harusnya min 3 sama 9, ini 3. Nah, berarti yang baris yang kedua 3 sama dengan 2y min 5. 3 sama dengan 2y min 5. Berarti 2y sama dengan kesana ini 8. Maka y nya ketemunya 4. Berarti titik P yaitu min 3, 4 sama 8. Min 3, 4 sama 8. Kita cek ya. Maka jawabannya yang E. Min 3, 4 sama 8. Nomor 18.
Jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 60, kemudian panjang A5, panjang B4, maka A dot A min B adalah, nah ini adalah perkalian dot produk ya. Nah, di sini ada A sama B, misalkan dia di sini ya. A, kemudian B, di sini sudutnya ini adalah 60. Yang ditanyakan adalah A dikali A min B. Ini perkalian dot produk. Nah, berarti kalau misalkan kita uraikan, ini kan sama aja dengan A dikalikan A dikurangi A dikalikan B, gitu ya. A dikalikan B. Nah, A dikalikan A. Jadi kalau ada misalkan vektor seperti ini, mau mencari perkalian dot produk A sama B, A dot B, rumusnya yaitu panjang A dikalikan panjang B cos alfa ya. Jadi cos sudut yang terletak antara A sama B. Nah, berarti kalau misalkan A dot A, berarti kan A dia didotkan sama dia sendiri. Kalau didotkan sama dia sendiri, berarti kan dia sudutnya 0 kan, dia nggak menghimpit sudut. Berarti dia sama aja dengan panjang A kali panjang A cos 0. Sedangkan dikurangi A dot B, berarti panjang A dikalikan panjang B cos sudut yang mengapit antara A sama B. A sama B ini kan dia diapit oleh sudut 60 derajat. Nah, udah tinggal kita cari aja. Panjang A-nya berapa? Panjang A nya itu 5, berarti 5 dikalikan 5 cos 0 itu cos 0 1 ya, dikurangi panjang A nya itu 5 dikalikan panjang B nya 4 cos 60 itu setengah. Nah, berarti 25 dikurangi, ini coret-coret 2 kalikan 5 itu 10. Nah, 25 kurangi 10 yaitu 15. Oke, berarti jawabannya yang E. Nomor 19 masih tentang vektor. Diketahui titik P, Q, sama R. Panjang proyeksi vektor PQ pada PR adalah, nah, panjang proyeksi PQ pada PR. PQ pada PR. Nah, kita tahu bahwa untuk menghitung panjang proyeksi suatu vektor ya, misalkan panjang proyeksi A terhadap B, rumusnya yaitu A dot B dibagi panjang B, gini kan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita disuruh mencari panjang proyeksi PQ pada PR, berarti PQ pada PR rumusnya yaitu PQ dot PR dibagi panjang PR. Nah, karena di sini yang diketahui baru titik P, Q sama R, berarti kita cari vektornya dulu. Nah, kita cari vektor PQ. PQ itu sama aja dengan Q dikurangi P. Q-nya itu 1, 3, 5. Dikurangi P, P-nya itu 2, 1, 6. Nah, kalau dia dikurangi 1 kurangi 2 min 1, 3 kurangi 1, 2, 5 kurangi 6 min 1. Kemudian PR PR ya, PR itu sama aja dengan R dikurangi P. R dikurangi P, R-nya itu 6, 3, 2 dikurangi P, P-nya 2, 1, 6. Nah, sama dengan 6 kurangi 2 itu 4, 3 kurangi 1 itu 2, 2 kurangi 6 itu min 4. Nah, oke, sekarang tinggal kita cari panjang PR, panjang PQ terhadap PR. Nah, berarti sama aja dengan PQ dikalikan PR dibagi panjang PR. Nah, PQ-nya itu kan min 1, 2, min 1 gitu kan, dikalikan PR. PR-nya itu 4, 2 min 4 dibagi panjang PR. Panjang PR-nya itu, PR ini kan ya, akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Nah, oke nih, berarti tinggal kita kalikan aja ya. Min 1 kalikan 4 itu min 4 ditambah 2 kalikan 2 itu 2, min 1 kalikan min 4 itu 4 dibagi akar, ini 16 tambah 4 20 tambah 16 36 ya, 36. Berarti ini habis, berarti 4 per akar 36 itu 6, berarti 4 per 6. 4 per 6 kalau diperkecil 2 per 3, berarti jawabannya ya nomor 20.
Suatu rombongan wisatawan yang terdiri dari 240 orang akan menyewa kamar hotel. Kamar yang tersedia adalah kamar untuk 2 orang tipe 1 dan 3 orang tipe 2. Rombongan itu akan menyewa kamar sekurang-kurangnya 100 kamar. Tarif untuk 2 orang 600.000 dan 3 orang 800.000. Banyaknya jenis kamar tipe A, tipe 1 dan 2 yang harus disewa agar rombongan tersebut mengeluarkan uang seminimal mungkin adalah, nah berarti kita harus ubah soal cerita ini menjadi model matematika ya. Nah, di sini kan ada 240 orang. Nah, 240 orang ini akan menyewa kamar tipe 1 sama tipe 2. Kita misalkan deh, kamar tipe 1. Kamar tipe 1 sama kamar tipe 2. Nah, kamar tipe 1 misalkan kayak gini. Ini kita anggap sebagai X ya, X. Ini Y. Kamar yang tersedia untuk 2 orang ini tipe 1. Nah, berarti kan daya tampung ya, daya tampung tipe 1 itu untuk 2 orang, sedangkan tipe 2 untuk 3 orang. Sedangkan di sini orangnya itu ada 240. Nah, berarti kan di sini 240 nanti totalnya. Rombongan itu akan menyewa kamar sekurang-kurangnya 100 kamar. Berarti nanti dia nyewa X sama Y itu total kamar yang disewa. Total kamar yang disewa itu sekurang-kurangnya 100 kamar. Berarti 100 kamar ini dia minimal ya. Nah, tarif untuk yang tipe 1 itu 600.000. Ini 600.000. Sedangkan yang ini adalah 800.000. Kemudian banyaknya tipe kamar tipe 1 dan 2 yang harus disewa agar rombongan tersebut mengeluarkan uang seminimal mungkin. Nah, berarti kita modelkan dulu ya. Nah, di sini kan dia tipe 1 cuma muat 2 orang, ini 3 orang dan orangnya itu ada 240. Berarti kalau dimodelkan 2x plus 3y harus lebih besar sama dengan 240 ya kan, lebih besar sama dengan dong, karena kalau dia kurang dari nanti ada yang nggak dapat kamar itu kan. Nah, kemudian dia sewanya sekurang-kurangnya 100 kamar, berarti X plus Y harus lebih besar sama dengan 100 kamar. Nah, ini nanti dua model matematika ini yang kita gunakan untuk memecahkan. Nah, kemudian fungsi tujuannya apa? Tujuannya yaitu mengeluarkan uang seminimal mungkin, berarti dia Z-nya. Fungsi tujuannya itu Z-nya. Nah, Z-nya itu adalah dia 600.000 X tambah 800.000 Y. Nah, ini nanti dia fungsi tujuannya supaya mendapatkan biaya sewa seminimal mungkin. Nah, oke, berarti kita gambar dulu. 2x plus 3y sama dengan 240 ya. Ini kita cari x sama y-nya. Nah, kalau x-nya 0 berarti y-nya 80. Kalau y-nya 0, x-nya 120. Nah, sedangkan ini xy. Kalau x-nya 0, y-nya 100, y-nya 0, x-nya 100. Nah, kalau misalkan kita gambar, kita modelkan dia gini kan, 0,80 sama 120,0. Nah, kemudian 0,100 itu di atasnya 80 sama 100 ini di bawahnya. Nah, gini kan, lebih besar kan berarti kan yang ke sana kan ya, berarti ini nanti kalau misalkan kita arsir, nah berarti dia HP-nya di sini ada 3 titik yang membatasi, yaitu 0,100. Ini nanti yang kita masukkan ke bentuk modelnya ini. 0,100 ini artinya dia pesan X-nya 0, Y-nya 100, berarti tipe Y itu dia 100. Kemudian yang ini adalah perpotongan antara 2 garis. Nah, kita cari dulu perpotongannya. Perpotongannya yaitu dari ini ya. Yang pertama dulu ya, 2x plus 3y sama dengan 240. Nah, ini kita kalikan 2 nih biar bisa dieliminasi. 2x plus 2y sama dengan 200. Kita eliminasi, ini 40 sama dengan y. Nah, ini habis. Kalau y-nya 40 berarti x-nya berapa? Karena x plus y 100 berarti y-nya 60. Nah, berarti nanti kita masukkan di sini x, y 60,40 sama
ini 120 ya, berarti 120,0. Nah, kita masukkan nih ke fungsi tujuannya. 0,100 berarti X-nya 0, berarti 0 tambah 100 kalikan 800.000. Berapa tuh? 80 juta gitu ya. 100 dikalikan 800.000. Bentar, ini tambah nolnya 2. Nah, jadi keder kan kalau ngitung uang banyak kan ya. 80.000 ya, 80 juta ya, 80 juta. 0 tambah 80 juta yaitu 80 juta. Nah, kemudian yang ini 60,40. 600.000 dikalikan 60. Nah, nolnya kita abaikan dulu deh ya. Pokoknya 6 kali 6 itu 36. Berarti 36 juta ditambah 40 kali 800.000. 8 kali 4 itu 32. 32 ini 32 juta. Jadinya kalau dia ditambahkan 36 tambah 32 itu 68 juta. Nah, 120 dikalikan 6, 12 kalikan 6 itu 12, ini 1, 72 juta. Nah, berarti yang paling minimal berapa? Yang paling minimal berarti kan ini kan. Nah, berarti biaya sewanya akan mengeluarkan uang seminimal mungkin apabila dia menyewa 60 tipe A dan 40 tipe B. 60 dan 40. Jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Nomor 23, nilai X yang memenuhi sistem persamaan dari, nah ini ada persamaan logaritma, yang ditanyakan adalah X-nya ya. Jadi 5 min 2X log X kuadrat min 5X min 13 sama dengan log 10 gitu kan ya. Nah, log 10 itu berapa sih? Log 10 kan 1, berarti 5 min 2X log X kuadrat min 5X min 13 sama dengan 1 gitu kan. Nah, kemudian supaya basisnya ini bisa dihilangkan, maka kiri sama kanan kan harus sama. Jadinya 5 min 2X log X kuadrat min 5X min 13, ini satunya kita ubah jadi 5 min 2X log 5 min 2X. Nah, ini biar sama nih, biar bisa dicoret. Jadi dia tinggal X kuadrat min 5X min 13 sama dengan 5 min 2X gitu kan. Ini sama dengan ini ya. Oke, berarti tinggal kita selesaikan aja. Berarti X kuadrat ini pindah ruas, min 2X pindah ruas jadi plus 2X. Min 5 plus 2 itu min 3X. Ini ke sana min 5, min 13 min 5 itu min 18 sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan kita faktorkan berarti ketemunya berapa nih? 6 sama 3 ya. 6 sama 3 ini min, ini plus. Berarti X sama dengan 6 atau X sama dengan min 3. Nah, berarti kan ada dua kemungkinan nih. Kita uji di sini yang memenuhi yang mana. Karena kan syarat dari basis suatu logaritma itu kan dia harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, kita masukkan kalau untuk X sama dengan 6. Untuk X sama dengan 6 berarti kan 5 min 2X itu sama dengan 5 kali min 2 kali 6. Berarti 5 dikurangi 12, yaitu 5 kurangi 12 berapa? Minus 7 ya. Berarti dia tidak memenuhi karena dia di sini nggak boleh negatif. Nah, kalau X sama dengan negatif 3 itu 5 min 2X sama dengan 5 dikurangi 2 kali min 3. Nah, berarti 5 ini min kali min plus ya, plus 6 sama dengan 11. Nah, berarti dia yang memenuhi, yaitu X sama dengan negatif 3. Berarti jawabannya yang C. Nomor 24, seorang ayah hendak membagi uang 35 juta kepada 5 orang anaknya. Uang yang diterima anak-anaknya membentuk barisan aritmatika dan ketentuan anak pertama menerima paling banyak. Jika jumlah uang anak ketiga, 4 dan 5 adalah 15 juta, maka besarnya uang anak keempat adalah, berarti sama aja yang ditanyakan adalah U4 gitu ya. Nah, 5 orang anak itu kita anggap U1, U2, U3, U4, U5 karena kan dia deret aritmatika ya. Ini kalau ditotalkan semua itu 35 juta. Anak pertama menerima paling banyak. Kemudian
jumlah anak ketiga 4 dan 5 ini kalau ditotalkan itu harus 15 juta. Nah, kalau dia harus 15 juta berarti U1 tambah U2 kan dia sisanya kan 35 juta dikurangi 15 juta berarti di sini 20 juta. Yang ditanyakan adalah uang untuk anak keempat U4. Nah, U4 itu dalam barisan aritmatika, U4 itu kan rumusnya A plus 3B ya, karena UN itu rumusnya A plus N-1B. Nah, berarti kan untuk mencari U4 kita butuh A sama butuh B. Nah, U1 tambah U2 ini kita jabarkan dulu. U1 tambah U2, U1 itu A, U2 itu A plus B sama dengan 20 juta. Ini kalau dijumlahkan 2A plus B sama dengan 20 juta. Ini dia sebagai persamaan yang pertama. Kemudian U3, U4, U5 berarti U3 tambah U4 tambah U5. U3 itu rumusnya A plus 2B, U4 itu A plus 3B, dan U5 itu A plus 4B sama dengan 15 juta. 15 juta berarti A plus A plus A berarti kan 3A ya, 3A tambah 2B tambah 4B ini 6B, ini 9B. 9B sama dengan 15 juta. Kalau diperkecil sama-sama dibagi 3 itu A plus 3B sama dengan 5 juta. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 sama persamaan 2 ini kita eliminasi ya. 2A plus B sama dengan 20 juta. A plus 3B sama dengan 5 juta. Nah, oke, ini kita kalikan 1 kalikan 2 ya, biar bisa kita eliminasi. 2A plus B sama dengan 20 juta. Ini kalau dikalikan 2, 2A plus berapa tuh, 6B sama dengan 10 juta. Oke, kita kurangi aja, 20 kurangi 10 itu 10 juta, ini habis. Kemudian B dikurangi 6B itu min 5B, berarti B nya 10 bagi min 5 itu min 2 juta, jadi bedanya itu negatif 2 juta ya. Nah, B nya ketemu. Untuk nyari A, masukkan ke salah satu persamaan, misalkan ke persamaan yang ini boleh lah ya, biar A nya langsung ketemu. A plus 3B sama dengan 5 juta, berarti A plus 3B, 3 kali min 2 juta ya, sama dengan 5 juta, berarti A sama 3 kalikan 2 berapa, min 6. Min 6 juta sama dengan 5 juta. Oke, berarti A sama dengan pindah ruas 11 juta. Nah, berarti A nya udah ketemu 11 juta ya, B nya min 2 juta. Kalau misalkan kita jabarkan itu kan nanti si A nya kan yang paling besar kan dapat paling banyak tuh, dia pengurangannya 2 juta, berarti 11 juta, 9 juta, kemudian 7 juta, kemudian 5 juta, 1, 2, 3, 4, yang terakhir itu dapatnya 3 juta. Ini berarti anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Kalau kita totalkan 11 tambah 9 kan 20, ini 30, ini 5, 35 juta, betul kan? Yang ditanyakan adalah jumlah uang yang diterima anak keempat. Anak keempat berarti dia dapat 5 juta. Atau kita masukkan ke sini boleh. A-nya ketemu, B-nya ketemu, masukkan ke sini, hasilnya sama juga 5 juta. Berarti jawabannya itu yang C. 25. Jumlah tak hingga suatu deret geometri adalah 4. Suku pertamanya 4/3. Jumlah semua suku yang bernomor genap dari deret tersebut adalah, nah, jumlah tak hingga suatu deret geometri. Deret geometri itu kan S tak hingga, rumusnya apa sih? S tak hingga itu rumusnya A per 1 min R gitu ya. Yang ditanyakan adalah jumlah semua suku yang bernomor genap. Nah, jadi S tak hingga ini kan rumusnya A dibagi 1 min R ya. Kita punya rumus lagi, S tak hingga ganjil sama S tak hingga genap. S tak hingga ganjil rumusnya yaitu A dibagi 1 min R kuadrat, sedangkan S tak hingga genap rumusnya yaitu AR dibagi 1 min R kuadrat. Nah, berarti kan di sini jumlah tak hingganya kan tidak ada nih. S tak hingganya itu 4,
sama dengan jumlah suku pertama. Suku pertama itu A, berarti 4/3 dibagi 1 min R. Nah, kita harus mencari R-nya. Nyari R kan tinggal pindah ruas ini dikali, berarti 4 dikali 1 min R sama dengan 4/3. Jadinya ini 4 min 4R sama dengan 4/3. 3-nya pindah ke sana, kan dia dikali ya, kalikan semua sama 3, berarti 12 min 12R sama dengan 4. Jadi 12R sama dengan, ini yang pindah 12 kurangi 4 itu 8 ya, berarti R sama dengan 8/12. Nah, R sama dengan 8/12, atau kalau diperkecil itu sama-sama dibagi 4 itu 2/3. R-nya ketemu 2/3. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah semua suku yang bernomor genap, berarti S tak hingga genap. S tak hingga genap rumusnya AR dibagi 1 min R kuadrat. Nah, A-nya itu udah diketahui tadi ya, A-nya diketahui 4/3. 4/3 dibagi 1 min R-nya itu 2/3 kuadrat. Jadinya 4/3 dibagi 1 min 2/3 dikuadratin 4/9. Jadinya 4/3 dibagi 1 min 4/9. 1 kan itu 9/9 ya, 9 dikurangi 4 itu 5/9. Jadinya 4/3 dikali 9/5, coret-coret 3. Nah, 4 kali 3 12/5. 12/5 berarti jawabannya yang C. 26. Dari suatu barisan aritmatika, suku ketiganya adalah 36. Jika jumlah suku kelima dan suku ketujuhnya adalah 144, jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah, nah deret aritmatika ya, harus hafal rumusnya. Aritmatika itu rumus UN itu A plus N-1B. Sedangkan rumus SN yaitu N/2 dalam kurung 2A plus N-1B. Tahu bedanya ya? Kalau UN itu artinya suku ke N, kalau SN itu adalah jumlah N suku pertama. Nah, di sini diketahui suku ketiga 36. U3 sama dengan 36. Jika jumlah suku kelima dan suku ketujuh, berarti U5 tambah U7 sama dengan 144. Jumlah 10 suku pertama, berarti yang ditanyakan S10. SN-nya. Nah, untuk mencari SN kita butuh A sama B, berarti harus nyari A sama B dari yang diketahui ini. Yang diketahui U3 itu rumusnya A plus 2B. A plus 2B 36. U5 tambah U7, U5 itu A plus 4B ditambah U7 itu A plus 6B sama dengan 144. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama A plus 2B sama dengan 36, nanti eliminasikan sama ini. A tambah A 2A. Ini kesini dulu deh ya. A tambah A, ini 2A plus 4B tambah 6B itu 10B sama dengan 144. Atau kalau diperkecil sama-sama bagi 2 itu A plus 5B sama dengan 72 ya. Ini kita eliminasi sama dia. A plus 5B sama dengan 72. Nah, kalau dia dieliminasi, A-nya kan udah sama nih, tinggal dikurangi aja. 36 dikurangi 72 itu negatif 36. A-nya habis, 2A dikurangi 2B dikurangi 5B itu min 3B. Berarti B-nya sama dengan 12. Nah, kalau B-nya 12, berarti A-nya berapa? Nah, A-nya masukkan ke sini kan. A plus 2B sama dengan 36. Berarti A plus 2B, B-nya 12. 2 kali 12, 24 sama dengan 36. Berarti A sama dengan 36 dikurangi 24, yaitu 12. Nah, A-nya ketemu 12, B-nya ketemu 12. Kita disuruh menghitung jumlah 10 suku pertama, berarti S10. S10 berarti kan dia rumusnya SN kan ini N/2 dalam kurung 2A plus N-1B. Nah, kalau S10 berarti kan N-nya 10 nih, 10/2 dalam kurung 2A, A-nya itu 12 ditambah N-1, N-nya kan tadi 10 ya. 10 kurangi 1 itu 9, kalikan B-nya 12.
10 bagi 2 itu 5, dalam kurung 2 kali 12 24 plus 12 dikalikan 9, 12 kali 9 itu 108. Nah gini ya, berarti 5 dikalikan 24 tambah 108 itu 132, jadinya 660 berarti jawabannya yang B. Nomor 27, sebuah mobil dibeli dengan harga 80 juta. Ini berarti harga belinya. Harga belinya itu 80 juta. Setiap tahun nilai jualnya menjadi 3/4 dari harga sebelumnya. Berarti kan dia rasionya ya, itu 3/4 dari harga sebelumnya. Nilai jual setelah 3 tahun adalah, nah ini sama aja dengan deret geometri gitu kan ya. Di geometri ini kan dia harga belinya. Nah, berarti tahun pertama itu kita anggap sebagai U1, tahun kedua itu U2, tahun ketiga itu U3. Nah, kalau dia geometri dengan rasio 3/4, nilai jual setelah 3 tahun, berarti U3 geometri rumusnya itu AR kuadrat. A dikalikan R pangkat N-1 ya, ini 3 berarti 3 kurangi 1, 2. Nah, A-nya itu 80 juta dikalikan R, R-nya itu 3/4 pangkat 2, berarti 80 juta dikalikan 9/16. Nah udah, berarti tinggal dicoret aja nih, 80 dibagi 16 itu kan 5 kan ya, berarti 5 kali 9 itu 45 juta, maka jawabannya yang E. Nomor 30, jika A dan B sudut lancip, cos A min B sama dengan setengah akar 3, cos A cos B sama dengan setengah, maka cos A min B dibagi cos A plus B adalah, nah ini kan dia rumus trigonometri sudut jumlah dan selisih ya. Jadi kalau ada cos A min B, rumusnya itu, cos itu rumusnya cos sin sin ya, berarti cos A cos B, kalau di sini plus di sini min. Di sini min, di sini plus, sin A sin B. Nah kalau yang ditanyakan maka ini dibagi ini, berarti dibagi cos A plus B, berarti sama dengan, ini sama dengan sini aja ya, dibagi, kalau ini min di sini plus, kalau di sini plus di sini min, cos A cos B, ini sin A sin B. Nah ini rumus dari cos jumlah sama selisih. Nah, berarti kan kita harus tahu cos A cos B sama sin A sin B kan? Di sini diketahui cos A cos B, belum tahu sin A sin B. Berarti kita harus cari dari yang diketahui nih. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah cos A min B sama dengan setengah akar 3. Cos A min B itu rumusnya cos A cos B plus sin A sin B. Nah, cos A min B itu setengah akar 3 sama dengan cos A cos B itu setengah ditambah sin A sin B. Nah, berarti dengan kata lain sin A sin B itu sama dengan setengah akar 3 dikurangi setengah. Nah, udah ketemu, berarti nanti tinggal kita masukkan nih yang ditanyakan. Cos A cos B, cos A cos B kan udah ada tadi ya, setengah ya, berarti setengah ditambah sin A sin B. Sin A sin B itu setengah akar 3, setengah akar 3 min setengah dibagi cos A cos B. Cos A cos B nya itu setengah dikurangi setengah akar 3 min setengah gitu ya. Nah ini setengah kurangi setengah kan dia habis, berarti yang atas tinggal setengah akar 3 dibagi yang bawah setengah, ini min kalikan min kan plus, berarti setengah tambah plus, setengah tambah setengah itu 1, berarti 1 min setengah akar 3. Nah kalau udah bentuk seperti ini berarti kan nanti tinggal kita rasionalkan aja ya. Cara merasionalkannya gimana? Nggak cukup ini ya, berarti kita hitung di sini aja deh, hitung di sini ya. Sama dengan, supaya ini nggak ada per 2-nya nih, nggak ngeribetin, berarti kalikan aja semuanya sama 2/2. Jadi atas kalikan 2, bawah kalikan 2. Kalau kan atas dikalikan 2 berarti kan dia tinggal akar 3 per bawah kalikan 2, berarti 2 min
akar 3 gitu ya, karena 1 kalikan 2 itu 2, setengah akar 3 kalikan 2 itu akar 3. Nah baru dirasionalkan, kalikan 2 plus akar 3 dibagi 2 plus akar 3, jadinya akar 3 dikali 2 plus akar 3 dibagi, nah ini 2 kali 2 kan 4, kurangi akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah jadinya akar 3 dikalikan 2 plus akar 3 per 1, satunya kan nggak usah ditulis ya. Nah kita lihat optionnya udah ada apa belum. Kalau belum ada, kalikan lagi nih ke sini. Akar 3 kalikan 2 itu 2 akar 3 ditambah akar 3 kali akar 3 itu 3, berarti 2 akar 3 ditambah 3, 2 akar 3 ditambah 3. Udah ya, betul ini ya. Nomor 31 itu limit, kita kerjakan di sini aja ya, sepertinya cukup. 31 limit X mendekati A itu kan cara pengerjaannya, kalau mendekati A kan kita masukkan nih, kalau hasilnya tidak per 0 berarti kan langsung itu hasilnya, tapi kalau hasilnya 0 per 0 harus kita kerjakan dengan cara memfaktorkan atau dikalikan sekawan, atau bisa juga menggunakan rumus turunan, rumus L'Hospital ya. Nah karena ini 4, kalau dimasukkan hasilnya 0 per 0, di sini ada akarnya, berarti kita kalikan sekawan ya. Kita kerjakan di sini, limit X mendekati 4 dari X min akar 3X plus 4 dibagi X kuadrat min 16. Nah kalau kita kalikan sekawan, sekawannya dia berarti X plus akar 3X plus 4 dibagi X plus akar 3X plus 4. Nah jadinya limit X mendekati 4, ini kalau dikalikan atas sama atas, X kalikan X kan X kuadrat nih, min akar kalikan akar, akarnya hilang, 3X plus 4 dibagi ini X kuadrat min 16 dalam kurung X plus akar 3X plus 4. Nah oke, yang atas berarti dia limit X mendekati 4 dari X kuadrat min 3X min 4 dibagi X kuadrat min 16 dikalikan X plus akar 3X plus 4 gitu ya. Nah jadinya limit X mendekati 4, yang atas kan bisa difaktorkan nih, limit X kuadrat min 3X min 4 itu kalau difaktorkan berapa sama berapa tuh, 4 sama 1, ini min ini plus gitu ya, dibagi X kuadrat min 16 kalau difaktorkan X min 4 dikalikan X plus 4 dikalikan X plus akar 3X plus 4. Nah jadinya ini kan sama nih, tinggal dicoret, jadi dia tinggal limit X mendekati 4 X plus 1 dibagi X plus 4 dikalikan X plus akar 3X plus 4. Nah udah tuh, tinggal masukkan, karena dia mendekati 4 berarti semua X nya diganti sama 4, berarti 4 plus 1 dibagi 4 plus 4, ini dalam kurung ini 4 plus 4, kalau dimasukkan ke sini 3 kali 4 itu 12, 12 tambah 4 16, akar 16 itu 4. Nah berarti 5 per 4 kali 4 tambah 4 itu 8 ya, 8 kali 8 berarti 5 per 64, 5 per 64 berarti jawabannya yang B. Atau teman-teman bisa juga kalian coba menggunakan rumus turunan. Nomor 32 ini limit fungsi trigonometri, sudah pernah kakak bahas juga, bisa kalian cek di bab limit ya, di playlist ada limit fungsi trigonometri. Nah untuk limit fungsi trigonometri itu kan kemarin konsepnya kalau ada sin limit X mendekati A dari sin mendekati 0 ya, sin AX plus BX gitu kan, dia kan hasilnya langsung A per B. Kalau tangan juga sama, jadi dia berlaku untuk sin sama tangan, tapi kalau cos dia nggak berlaku. Nah kalau seperti ini, limit X mendekati 1 dari sin 1 min 1 per X dikalikan cos 1 min 1 per X dibagi
X min 1. Nah, supaya ini bisa hilang, berarti kan sin 1 min 1/X harus dibagi sama 1 min 1/X kan. Nah, supaya dia bisa dibagi ini, berarti kita kalikan aja nih. Berarti kalikan 1 min 1/X dibagi 1 min 1/X. Nah, jadinya kan dia limit X mendekati 1 dari sin 1 min 1/X cos 1 min 1/X dikali 1 min 1/X gini ya, dibagi X min 1 dikalikan 1 min 1/X. Nah, kalau udah kayak gini kan dia ada hasilnya nih. Nah, ini kan dia 1 ya kan, jadi tinggal kita selesaikan yang ini aja. Berarti limit X mendekati 1 X mendekati 1 itu nanti 1 min 1/X ini kalau misalkan kita uraikan jadinya apa sih? 1 min 1/X itu, jadi limit X mendekati 1, ini samain dulu penyebutnya deh. Berarti kan dia X bagi ini X min 1 gini ya, X min 1 dikalikan cos 1 min 1/X dibagi X min 1. Nah, ini kan bisa dicoret nanti sama ini ya, karena kalau misalkan dia dikali, ini kan dia per 1 ya, ini kan sama aja dengan X min 1/X dikalikan cos 1 min 1/X dikali, ini kan dia dibagi per 1 gini kan, 1 per X min 1. Nah, ini kan bisa dicoret, berarti kan dia tinggal 1/X dikalikan cos 1 min 1/X. Nah, sedangkan di sini limitnya kan mendekati 1. Kalau dimasukkan 1 berarti 1 per 1 1 cos 1 bagi 1 itu 1 ya, 1 kurangi 1 0 berarti cos 0. Kalau cos 0 itu kan dia 1, berarti 1 kalikan 1, berarti jawabannya adalah 1. Maka jawabannya yang E. Gitu ya. Semoga bisa difahami ya. Nomor 34 ini masuknya integral substitusi ya. Substitusi berarti kita misalkan UDU. Nah, yang angkanya besar ini kan yang kita misalkan U nih. Berarti U sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Kemudian DU sama dengan 2X plus 2 dx. Berarti dengan kata lain DU per 2X plus 2 itu sama dengan dx. Berarti ini diubah jadi 0 integral 0 sampai 4 2x plus 2 dibagi akar U ya kan, karena yang di dalamnya ini kita misalkan U dikalikan dx, dx nya itu diubah menjadi du per 2x plus 2. Nah, udah, berarti dia tinggal integral 0 dari 4 akar U du seperakar U ya. Seperakar U itu kalau diubah menjadi U pangkat min setengah, karena kan kalau di bawah U pangkat setengah, naik ke atas jadi U pangkat min setengah du. Nah, ini kita integralkan aja. Integral itu kan pangkatnya ditambah 1, min setengah tambah 1 itu setengah, berarti 1 per setengah U pangkat setengah. Kemudian karena dia di sini integral tentu, berarti batasnya 0 sampai 4 gitu ya. Nah, kemudian 1 dibagi setengah kan dia 2, berarti 2 U nya tadi adalah X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat setengah, batasnya 4 sama 0 gitu. Nah, sekarang kita tinggal kita substitusi aja ya. Kita substitusi, kita masukkan angka 4, berarti 2 dalam kurung 4 kalau dimasukkan, ini kan di akar ya, akar aja nggak apa-apa lah, tulis akar 4 kuadrat plus 2 kali 4 itu 2 kali 4 plus 1 dikurangi 0 ini 2 akar 0 kuadrat tambah 0 tambah 1. Nah, berarti 2 akar 16 tambah 8 tambah 1 ya. 4 kuadrat itu 16, 16 tambah 8 24 tambah 1 25, akar 25 dikurangi 2 akar 1. Akar 25 berapa sih? Akar 25 itu 5 kali 2 10 10 dikurangi 2 kali 1 2 sama dengan 8. Maka jawabannya yang B.
Nomor 35 ini masuknya integral substitusi trigonometri, integral sin 1/x dibagi x kuadrat dx. Nah, berarti kita misalkan u-nya itu adalah 1/x ya, setelah sinnya ya. U sama dengan 1/x. 1/x itu kan sama aja dengan pangkat min 1 kan, berarti kita turunkan. Nah, turunan dari u du ini kalau diturunkan itu min 1, kan dia ke depan nih, min 1, x pangkatnya dikurangi 1 kan kalau turunan ya, min 1 itu min 2 dx. Nah, jadi dengan kata lain du sama dengan min 1/x kuadrat dx ya, atau ini sama aja dengan kalau pindah ke sana berarti dia dx nya itu sama dengan min x kuadrat du, min x kuadrat du gitu ya. Nah, berarti integral dari sin ini kita misalkan u per s kuadrat, dx nya diubah menjadi min x kuadrat du. Nah, ini kan tinggal dicoret nih karena sama, berarti integral ini minyak ke depan min sin u du. Nah, sekarang integral sin itu apa? Integral sin itu cos. Kalau integral min sin berarti kan dia integral turunan sin itu cos. Berarti kalau integral cos itu sin. Kalau ini integral sin berarti min cos. Gitu ya. Berarti integral min sin berarti dia cos. Nih. Nah, ini teman-teman hafalkan nih. Integral dari min sin itu cos. Berarti dia integral min sin u du yaitu cos u plus c. Nah, sedangkan u-nya kan 1/x berarti cos 1/x plus c. Cos 1/x plus c berarti jawabannya yang D. Oke, lanjut ke 3 soal terakhir. Nomor 38 itu kita disuruh mencari median. Median itu nilai tengah ya. Median nilai tengah dari suatu data adalah 161, maka nilai K adalah yang dicari adalah K. Mediannya adalah 161. Nah, kita lihat 160 ini letaknya di mana? 161 otomatis kan dia letaknya ada di 160 sampai 164 ya. Berarti ini dia dikatakan sebagai kelas median. Kelas median. Gitu. Nah, sekarang kita hitung mediannya. Median itu rumusnya TB ditambah setengah N, karena median ya setengah dari banyaknya data ya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi sama frekuensi kelas median dikalikan sama panjang kelas. Nah, ini dia diketahui ME nya mediannya itu 161. TB nya berapa? TB kan dia tepi bawah kelas median. Kelas mediannya batas bawahnya kan 160. Sedangkan tepi bawah itu batas bawah kurangi 0,5, berarti 160 kurangi 0,5 itu 159,5 ditambah banyaknya data. Ini kita jumlahkan nih, 6 tambah 13 tambah K tambah 8 tambah 6, ini totalnya yaitu 30 ya. Ini tambah ini kan 30, berarti 30 plus K. Nah, berarti setengah dari 30 plus K, setengah N. Setengah N berarti kita nulisnya gimana nih? 30 plus K per 2 gini aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, dikurangi frekuensi sebelum kelas median. Kelas mediannya ini frekuensinya kan ini ya, berarti dikurangi 19 dibagi frekuensi kelas median. Kelas mediannya frekuensinya yaitu K, belum diketahui, dikalikan panjang kelas. Panjang kelas itu berarti kan dari 160 sampai 164. Jadi 160, 161, 162, 163, 164, berarti panjang kelasnya itu 5. Nah, ini pindah ruas aja, dikurangi 161 dikurangi 159,5 yaitu 1,5 ya. Berarti 1,5 sama dengan 30 plus K per 2 dikurangi 19 dibagi K dikalikan panjang kelasnya 5. Nah, ini K-nya pindah ruas aja. Nah, supaya nggak bingung, 1/5 ini kita tulis 3/2 ya. Ini K berarti 3/2 K ya.
3/2 itu dari 1,5. K-nya ini pindah ruas ke sana, bagi pindah ruas jadi kali, berarti 3/2 K sama dengan 30 plus K per 2 kurangi 19 dikali 5 gini ya. Berarti dengan kata lain semuanya kita kalikan 2 deh, biar duanya pernya ini hilang. Kalau semuanya dikalikan 2 jadinya kan 3K sama dengan 30 plus K dikurangi berapa, 19 kalikan 2 itu 38 ya, 38 kalikan 5, 5 nya ini udah nggak kalikan 2 karena kan dia perkalian, berarti jadinya 3K sama dengan 30 kurangi 38 itu min 8, min 8 kalikan 5 berarti K min 8 kalikan 5 min 40 gini, 3K kurangi K itu 2K, berarti 2K sama dengan 40 ya. Ini tadi maaf bentar, ini berapa nih, 5K ini K kalikan 5, 5K 5K kurangi 3K 2K, 2K nya di sini min 40 ke sana jadi 40. Nah 2K sama dengan 40 berarti K sama dengan 20. Yang ditanyakan apa? K-nya. Ya udah berarti ketemu K-nya yaitu 20. Kalau K-nya ini 20 berarti nanti dia frekuensi totalnya ini ada 50 gitu ya. Nah, oke langsung ke 39. Banyaknya bilangan antara 2000 sampai bilangan antara ya. Kalau antara kan berarti 2000 sama 6000 kan nggak masuk hitungan nih. 2000 sampai 6000 itu kan berarti kita bikinnya dari 2001 sampai 5999. Banyaknya bilangan. Nah, di sini ada berapa kotak sih? Ada 1 2 3 4, ada 4. Nah, yang boleh di sini itu kan angka yang antara 2000 sampai 5000, berarti kan angka 2 3 4 5 kan yang mungkin ya. 2 3 4 5. Yang boleh di sini tuh 2 3 4 5, berarti kan ada 4 kemungkinan nih angka yang boleh di sini. Nah, angka yang tersedia ini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 8. 8 udah dipakai 1 di sini, berarti sisa 7. 7 udah dipakai 1, 6 dipakai 1, 5 udah, berarti ini tinggal kalikan aja. Berarti 4 kali 7 kali 6 kali 5, berarti 840. Jawabannya yang E. Nah, nomor 40 soal yang terakhir, dalam suatu populasi keluarga dengan 3 orang anak, peluang keluarga tersebut mempunyai paling sedikit 2 anak laki-laki adalah. Nah, kalau 3 orang anak berarti kan dalam satu keluarga kalau dia punya 3 orang anak, ini kan dia kemungkinannya kan 3 orang anaknya ini laki-laki semua, atau 2 laki-laki 1 perempuan, atau 1 laki-laki 2 perempuan, atau 3 perempuan. Berarti kan ada 4 kemungkinan ya. Ada 4 kemungkinan. Yang ditanyakan adalah peluang keluarga tersebut mempunyai paling sedikit 2 anak laki-laki. Paling sedikit 2 anak laki-laki berarti kan dia kemungkinannya 2 laki-laki 1 perempuan atau 3 laki-laki ya kan. Berarti kan kemungkinannya ada 2, berarti 2 per banyaknya kemungkinan itu ada 4, berarti 2/4 yaitu setengah. Jawabannya yang D. Nah oke, itu tadi teman-teman pembahasan tentang soal-soal latihan ujian akhir sekolah SMA, khususnya matematika. Oke, jangan lupa kalian klik subscribe, kemudian jangan lupa juga kalian bagikan apabila konten ini memang bermanfaat. Kakak akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.